Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari dari Solo Selatan, Ustaz. Ya. Kampung Jayatakan. Pertanyaan pertama begini, Pak Ustaz. Dalam surat Al-Maidah ayat 5 dijelaskan bahwa sembelihan orang ahli kitab itu halal. Terus yang dimaksud orang ahli kitab itu kan orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan mereka tidak menyembah Allah. Kalau orang Nasrani yang mereka sembah Nabi Isa atau Yesus, mereka menganggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Sedangkan dalam pandangan Islam, tidak ada Tuhan yang pantas dan berhak disembah selain Allah. Orang yang menyembah selain Allah itu musyrik. Orang musyrik itu hakikatnya orang kafir. Yang saya tanyakan, surat Al-Maidah ayat 5 itu apa tidak bertentangan dengan surat Al-An'am ayat 121? Mohon dijelaskan Pak Ustadz, saya masih bingung memahami surat Al-Maidah ayat 5. Pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan hukum makruh dan contohnya apa? Kalau hukum wajib kan artinya bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan berdosa. Contohnya sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Kalau hukum sunnah artinya bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya puasa Senin Kamis. Kalau hukum mubah artinya bila dikerjakan tidak mendapat pahala juga tidak berdosa. Contohnya nyanyi. Nah, kalau hukum makruh itu bagaimana dan contohnya apa Pak Ustadz? Terus pertanyaan yang terakhir. Beberapa bulan yang lalu, hari Selasa tanggal 23 Oktober tahun 2018, jam 3 lebih, kira-kira hampir jam setengah 4 sore. Di kampung saya ada angin besar Pak Ustadz. Sebelum angin lebih dulu hujan. Waktu itu saya sedang sholat asar dapat 1 rakaat. Terus tiba-tiba ada suara gemuruh di atap rumah saya, seperti ada banyak benda yang berjatuhan. Terus di ruang makan belakang saya sholat, terdengar suara benda jatuh di meja makan. Waktu itu saya takut sekali Pak Ustadz. Terus di depan rumah terdengar seperti rumah yang roboh. Waktu itu saya hampir lari meninggalkan sholat. Sudah melangkah 3 langkah. Tapi saya urungkan. Karena saya masih sempat berpikir, walaupun saya lari keluar, kalau Allah menghendaki mati, saya juga pasti mati. Dan mati saya malah dalam keadaan meninggalkan sholat. Terus saya tetap sholat, tapi sambil nangis Pak Ustadz, karena ketakutan. Terus setelah sholat selesai, saya lari keluar sambil zikir. Ternyata kanopi di depan rumah saya sepanjang 5 meter jatuh. Terus atap di teras melayang 2 lembar Pak Ustadz. Terus di meja makan itu ada pecahan genteng yang jatuh di meja makan. Yang saya tanyakan begini Pak Ustadz, sahkah sholat saya? Karena saya sholat sambil nangis dan hampir lari meninggalkan sholat. Begitu pertanyaan saya Pak Ustadz, mohon jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 5. Al-yawma ukhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum ila akhiril ayat. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan atau sembelian orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Kemudian surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafis wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.
Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Jadi keduanya ini semua ayat-ayat Al-Quran. Pertanyaan saya, mungkinkah Quran itu salah? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Mungkinkah pertentangan ayat satu dengan yang lain? Enggak. Mula ngaji wis sing tenanan, nanti kalau udah sampai ayat itu kan paham. Jangan diutak-atik sendiri. Ya, seolah-olah bertentangan ayat itu. Tidak mungkin Allah bertentangan sama firman Allah, sampai Allah bertentangan, tidak. Hanya pemahamannya yang belum bisa. Maka supaya bisa ngaji yang rutin. Ya, surat Al-Baqarah aja belum tahu, mesti tekan ngendi-ngendi ya. Nah ngajinya sing urut nanti kan paham. Kalau dijayantakan apalagi sana ada kajian juga. Nanti kalau sudah sampai tafsirnya sana kan jelas. Ya. Kalau bertentangan lagi, Allah mengatakan di tadi ya, makanan ahli kitab halal. Ya, wanita ahli kitab yang menjaga kehormatan halal. Di situ kadang ahli kitab itu orang yang telah diberi kitab oleh Allah. Ya, kamu mengatakan biasanya Yahudi dan Nasrani. Ya, pada ayat lain malah Allah jelaskan laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masihum ibnu Maryam. Sungguh nyata dia itu kafir. Siapa yang menjadikan Isa putra Maryam itu sebagai Tuhan. Ya. Orang yang pegang teguh kitab Taurat, kitab Injil betul tidak menjadikan Isa sebagai Tuhan. Karena Nabi Isa sendiri itu dalam Quran menerangkan, ya, diterangkan bahwa Isa memerintahkan kepada umatnya. Ya. Rabbi wa rabbukumullah, Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Jadi Tuhannya Nabi Isa itu ya Allah, Tuhannya umatnya Nabi Isa ya Allah. Tidak pernah Isa mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah maka kalau orang yang menganggap Isa sebagai Tuhan sudah penyimpangan dari kitab sucinya. Ya namanya kitab sucinya. Maka Allah menghalalkan makanan ahli kitab. Itu jelas orang ahli kitab orang yang beriman. Dari orang ahli kitab yang benar, artinya orang yang diberi kitab betul, memetakan kitabnya, dia menjadi orang yang beriman. Ya, dia menjadi orang yang beriman. Dan sama nabi-nabi yang diutus oleh Allah, nabi yang dahulu dan pada Bani Israil itu dengan Nabi Muhammad seruan tauhidnya sama. Itu menghambakan diri menyembah hanya kepada Allah. Syariatnya aja yang berbeda. Maka kita tidak usah ngaji apa itu memahami sana sini terus dianggap ini bertentangan. Kita harus yakin tidak mungkin Quran satu dengan apa ayat firman Allah satu dengan yang lain bertentangan, itu tidak mungkin. Nah, bagaimana? Maka ngaji yang tekun nanti sampai pada pembahasan ayat itu akan tahu betul. Ya, tidak mungkin itu bertentangan. Kita harus yakin semua isi Quran itu benar. Kalau Allah menghalalkan makanan ahli kitab halal, wanita ahli kitab halal, itu Allah menghalalkan pasti benar itu. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi? Hukum makruh. Ya makruh. Jadi makruh itu sesuatu yang tidak disukai, dibenci oleh Allah. Kalau sunnah tadi sudah tahu, wajib sudah tahu, haram tahu. Lah makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan. Kalau ditinggalkan gimana? Tidak disukai. Kalau ditinggalkan dicintai Allah. Kalau dikerjakan, ya dibenci, tidak disukai, tidak dosa tapi tidak disukai. Itu ya, dalam hukum fikih diterangkan begitu. Contohnya apa makruh itu? Apa contohnya? Ya? Ya? Apa tahu contohnya apa? Tunjuk jari ayo, siapa yang tahu?
Apa? Ya mari. Merokok. Apalagi? Makruh itu membunuhmu kok. Merokok itu membunuhmu, masa makruh? Membunuh diri itu haram apa makruh? Haram, ya. Majelis ulama sudah menentukan merokok itu haram. Ya. Majelis ulama Indonesia itu merokok itu haram. Ya. Bukan makruh, apalagi yang lain? Ya, makan apa? Makan jengkol, makan pete, enak apa ora? Kalau kamu mau ke masjid, ya makan yang berbau dari yang bawah. Jengkol atau pete dan mau ke masjid padahal masuk ke masjid itu disunahkan malah memakai wangi-wangian. Ya, makan jengkol ya ora dosa wong seneng, pete ya ora dosa ya toh. Nah, kalau kamu masjid itu nanti baunya mengganggu yang lain. Ada demikian yang menerangkan itu termasuk makruh. Perbuatan yang tidak dosa tetapi tidak disukai. Ya. Apalagi banyak dalam perbuatan itu. Banyak. Misalnya kamu makan apa itu? Minum dalam keadaan panas itu loh. Ditiup-tiup di situ, ya, nggak boleh itu. Ya, kepada dicintai oleh Allah ya itu yang dihukumkan oleh ahli fikih, dihukumkan makruh itu ya ditinggalkan, Itu, terus apa lagi? Jadi sholat sambil nangis ketakutan. Nah, sholat sambil nangis tidak batal. Insya Allah sholatnya diterima. Apalagi nangisnya, ya, situasi yang mencekam tadi. Apalagi kalau nangisnya takut kepada Allah, malah dapat pahala. Ya. Abu Bakar itu diterangkan enggak? Orang yang mudah menangis, maka ketika ditunjuk oleh Rasulullah mau jadi imam, ya, istrinya Nabi, putrinya Abu Bakar sendiri mengusulkan kepada Nabi, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Abu Bakar itu orangnya lembut hatinya, mudah menangis. Nanti kalau membaca ayat-ayat Quran bisa menangis hingga makmumnya terganggu, tidak terdengar suaranya. Ya, misalnya anaknya Abu Bakar itu Aisyah itu oleh Nabi tidak diterima. Akhirnya lewat anaknya Umar. Anaknya Umar itu juga istrinya Nabi, Hafsah, supaya mengusulkan jangan bapak saya yang menjadi imam. Nah, lewat Hafsah diusulkan. Ya, karena Abu Bakar itu rembuk, kalau membaca ayat-ayat bisa nangis, nanti makmumnya tidak mendengar bacaannya itu nanti. Nah, itu dah usul dan Nabi itu pun tidak diterima oleh Rasulullah. Itulah, jadi sholat sambil menangis karena tidak ada kesengajaan apalagi ketakutan tadi, ya insya Allah sah sholatnya. Sholat ambil lari aja boleh kok, ambil lari, ya, tinggal dia keadaannya seperti apa. Kalau keadaan takut dalam peperangan bisa sholat dengan lari, lari. Kecuali kalau dalam keadaan normal tanpa sebab apa-apa, ya sholat jangan lari-lari gitu ya. Ya itu baru ada seng mabur aja sudah nangis. Ya. Itulah manusia. Hanofi ambruk aja udah. Padahal nanti kalau datang kiamat tidak sengnya.
tidak kanopinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kalau bumi sudah diguncangkan dengan guncangan yang kuat sekuat-kuatnya, semua isi kandungan bumi dimuntahkan, dikeluar semua. Apa yang dikandung dalam bumi sana dikeluarkan semua. Segala macam yang terkandung dalam bumi, mayit-mayit yang sudah dikubur beribu tahun, ya, tambang-tambang apa yang ada di bumi semua muntahkan semua. Maka orang bingung, wa qalal insanu malaha. Kejadian apa ini? Ada apa ini kok seperti itu? Nah, ya, padahal waktu itu bukan hanya Palu, bukan hanya Aceh, bukan hanya Banten, seluruh dunia. Orang mau lari kemana? Nggak bisa lari, mencari tempat aman nggak bisa. Kiamat. Ya, itu akan terjadi itu. Itu akan terjadi, pasti terjadi. Karena Allah yang berfirman, pasti terjadi. Nah, maka kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah, ya, berbuat baik, bertobat segera. Nanti kalau ketemu zaman seperti itu, kita sudah siap menghadapinya, gitu lah. Tidak bingung, karena sudah diucapkan, sudah difirmankan Allah jauh sebelumnya.